Wah, Italia itu terkenal banget sama striker-striker yang Sempat main bola sambil statusnya itu karyawan pabrik kan Iya. dulu. Sambil jadi karyawan pabrik, terus sore-sorenya atau hari minggunya ada turnamen bola dan akhirnya sempat main. balik lagi di channel Ngalcio, ngobrolin calcio, masih bersama gue Ihsan Kodri dan juga Mas Adit. Gimana Mas? Ya, Mau bahas apa nih kita nih kali ini nih? bahas yang gak gampang dilupain aja. Ada beberapa pemain yang banyak orang mengira ini mah ngabisin doang nih, atau Iya. kayaknya udah beres nih karirnya, ternyata di Serie A malah mendapat panggung atau seperti terlahir kembali ya. Iya. Sebutannya mungkin kayak gitu kali ya. Ada beberapa pemain tua-tua keladi, bahkan makin tua makin bagus. Mm-mm. Kita sebutin siapa dulu nih Mas? Ya, yang mainstream dulu lah. Yang mainstream. Yang mainstream yang udah mendekati kepala 4 ada Zlatan. Iya, Benjamin Button. Terus ada Cristiano Ronaldo lah ya. Masuk lah ya. Ya, itu iyalah pastilah. Itu mah kayaknya nggak tahu tuh Sampai umur terserah dia aja sih. Sampai umur berapa dia mau main. tubuhnya tuh terbuat dari apa kita nggak tahu. Terus nah ini nih ada beberapa nama yang makin tua nih makin matang gitu permainannya ya. Kayak Papu Gomez dan Ilicic mungkin ya. Kalau di Iya, Ilicic Atalanta juga ada masuk. dua. Iya. Terus kayak saya kira Sassuolo, Caputo. Iya. Terus ya ini kayak cerita-cerita yang terulang gitu Mas. Ini yang tua terus matang terus jadi top score kayak gitu-gitu ya. Ya, ini juga salah satunya yang bikin orang bilang Liga Italia itu liganya veteran gitu atau liganya pemain-pemain tua. Liganya aki-aki. Iya. Padahal kan emang pemainnya itu aja yang punya kualitas bagus gitu. Nah, iya betul. Nah, kita bahas pemain-pemain ini dulu Mas. Apa sih latar belakang mereka yang membuat dia bisa, kalau Ronaldo dan Zlatan ini ada kerja keras ya. Iya, itu Yang- sih pemain-pemain kayak Ronaldo atau Zlatan tuh jarang-jarang sih, gue bilang itu langka lah gitu. Kok bisa gitu sampai umur segini dia performanya masih kayak gitu. Iya, Meskipun dan gaya levelnya- mainnya ya, udah banyak berubah. Tapi dia masih bisa bersaing di level tertinggi gitu. Iya. Kalau sampai itu pendapat Fieri aja soal Zlatan tuh Iya. dia mah bisa sambil merokok. Fieri ngomong gitu. Tuh. Banyak legenda-legenda Serie A pun kayak gitu Mas ya. Mm-mm. Nah, kalau misalnya kita lihat dari Zlatan dan Ronaldo kan mungkin buat dari biografinya atau bahkan Ronaldo sempat bikin film ya Iya, iya. tentang kehidupannya dia. Itu bener-bener kalau Ronaldo yang mungkin Kerja ceritanya keras sih. ya udah banyak banget dari dia. Bapaknya tahu sih Kitman apa sih Mas? Iya, kalau nggak sebutannya. salah, ya Kitman ya. Yang bersih-bersihin seragam klub ya. Iya. Itu tukang laundrynya dulu di Iya. Portugal bisa punya anak seperti Cristiano Ronaldo. Iya, dan Ronaldo juga punya satu pertandingan yang penting yang akhirnya ngerubah karirnya dia sampai sekarang, kayak yang waktu pertandingan Sporting lawan MU. Iya. Yang akhirnya dia dibeli MU dari situ. Dan itu ada kayak gimana ya, kayak jalur takdir kali Mas ya. Iya. Garis takdir dan sama juga kayak Zlatan kan. Ya, selain itu juga pernah ada cerita, mungkin udah banyak yang dengar juga kali ya, kalau jadi Ronaldo tuh punya temen dulu waktu di Sporting lagi trial kan. Iya. Jadi katanya pelatihnya tuh bilang yang lebih banyak ngegolin dia yang akan kepilih masuk. Nah, pemain yang satu ini nih, temennya dia itu sebenarnya punya peluang untuk ngegolin, yang jadinya kan dia yang kepilih gitu. Tapi dia malah ngasih assist ke Ronaldo dan akhirnya Ronaldo yang kepilih. Itu juga bisa dibilang jalan takdir juga tuh. Iya. Dan sampai sekarang temennya itu masih sering ditraktir Mas ya. Katanya gitu, nggak tahu juga sih ya. Sama Ronaldo. Berarti dia nggak lupa tuh Mas. Kacang, iya, Iya. kacang nggak lupa kulit. Bagus. Sama kayak Zlatan. Dia kan maksudnya seorang imigran gitu. Iya, imigran di Swedia, di Malmo ya. Iya di Malmo, terus ya image dia bahkan sebagai bahan bulian kali ya kalau pakai istilahnya. Iya, iya. Dulunya tuh kecil dan dia kayaknya punya tekad tersendiri nih, gue harus jadi seseorang nih. Iya. Dan itu kayaknya hal-hal kayak gitu yang menempa Cristiano ataupun Zlatan supaya mereka tuh nggak cepat puas, kayaknya gitu sih Mas ya.
Iya, itu sih udah pasti sih. Dan menurut gua Ronaldo juga ada faktor Messi, gue bilang. Kalau nggak ada Messi belum tentu Ronaldo itu bisa kayak semacam kayak memacu dirinya sih untuk Motivasi. iya untuk terus bisa berkembang atau bertahan di level sekarang. Kan kadang-kadang yang namanya rival itu juga atau apa ya bisa dibilang rival ataupun musuh besar gitu. Itu juga perlu sebenarnya karena untuk terus motivasi dia gitu kan. Ya, menjaga jiwa kompetisi dia. Iya. Karena kalau misalnya udah dia di atas nih, siapa nih yang gangguin dia nih Iya. ketika di atas Ingat nih? kan kayaknya kita waktu dulu 2012, dari 2009 2012 lah kayaknya Messi itu udah nggak ini banget ya, kayak nggak tertandingi gitu. Iya. Bahkan oleh Ronaldo sekalipun gitu. Nggak taunya ya pas setelah 2012 ke sini justru Ronaldo yang sempat lebih dominan gitu. Ya, itu artinya kan ya emang dia benar-benar kayaknya gara-gara Messi juga sih menurut gue. Iya. Dan kalau misalnya bicara Ronaldo versus Messi ini kayak bakat lawan kerja keras. Ya, Orang-orang itu- banyak kayak gitu. Padahal Messi juga tidak mungkin dia tidak bekerja. Ya pastilah. Kalau Maradona, oke lah Maradona. Maradona dari Itu- dulu seleb sebenarnya. Iya. Selebgram dari dulu ya. Dia punya tim Sebelum zaman vlog, Maradona udah punya tim sendiri buat dokumentasiin dia. Iya. Nah itu tuh kayaknya dulu tuh banyak yang ini kayak the next ini. Kalau yang gue liat Maradona tuh bener-bener bakat gitu mas. Iya. Kayak ini tuh pemain ajaib gitu. Iya. Kayak Kalau emang Mas- udah dikasih aja itu ibaratnya Iya. bakatnya. Karena kayak tadi kita bicara Zlatan ataupun Ronaldo gitu ya. Banyak kan ya pemain-pemain dari Amerika Latin gitu yang punya bakat luar biasa gitu. Tapi ketika ada di puncak karirnya kok gampang banget digoyang gitu. Iya. Ya contohnya pemain-pemain Brazil lah. Iya itu banyak sih. Banyak kan. Nggak usah kita sebutin. Ini kayaknya jarang gitu pemain Brazil yang makin tua makin jadi. Iya. Nggak banyak lah gitu. Nggak banyak. Kebanyakan tuh terekspos ya di masa kemasannya atau masa mudanya gitu. Iya. Kita nggak tahu ya Neymar sampai kapan nih dia bisa jaga performanya kayak gini. Tapi kebanyakan dari senior gitu kayak Ronaldo, Ya Ronaldinho ya kan? Robinho, Robinho, Adriano gitu kan. Adriano. Enggak sih kalau Neymar kayaknya. Nggak tahu. Soalnya nggak ada nyu. Namanya beda. Dan ada faktor cedera juga ya kalau Iya. Kakak kayak gitu kan. Heeh. Nah itu tadi. Terus ada pemain yang semakin kesini semakin bagus mas. Iya. Kayak ini pun menunjukkan apa ya? Kayak dia tuh nggak putus asa mungkin ya, tetap ningkatin kemampuannya kayak tadi kita sebut Papu atau Ilicic. Iya. Kita nggak tahu nih Ilicic setelah ada masalah kayak gini Iya. performanya kayak gimana mas? Gue bilang sih Papu ataupun Ilicic ya selain mereka juga punya bakat, mereka juga ada di tim yang tepat sih kalau gue bilang. Ah. Nah, faktor timnya juga gitu yang bisa ngasih ruang buat bakat-bakatnya mereka gitu. Iya, terekspor Iya. lebih ya. Tapi menurut Mas Adit, Papu ini kira-kira batas maksimalnya apakah udah di tahun ini atau masih bisa lebih hebat lagi? Ya nggak tahu juga sih ya namanya kedepannya sih karena bisa jadi ya pasti lah ya kalau di usia 33 ke atas itu pasti drop lah permainan dari seorang pemain gitu, apalagi Papu itu kan seorang gelandang ya. Iya. Gelandang itu kan bisa dibilang daya jelajahnya itu cukup luas gitu, walaupun dari gaya mainnya sendiri Papu itu ya punya visi bagus gitu. Jadi kayak Pirlo mungkin ya. Pirlo kan di akhir-akhir karirnya juga mainnya makin taktis gitu ya, nggak banyak lari gitu. Mungkin Papu juga bisa modifikasi gayanya tuh kayak gitu. Jadi mainnya lebih deep, lebih ke dalam gitu. Kalau sekarang ini kan Papu masih benar-benar kayak banyak terlibat serangan gitu ya. Iya. Dia masih sering berakselerasi kan Kadang-kadang kemarin ya udah juga. jadi eksekutor juga. Iya, cuma untuk main kayak gitu gue nggak yakin dalam 2 musim ke depan Papu masih gaya mainnya kayak gitu sih. Mungkin ya kemarin aja Papu sempat ditawar sama klub Arab kan, Iya. tapi dia nggak mau, dia masih punya ambisi lah gitu. Tapi nggak tahu kalau musim depan atau 2 musim lagi, ya usianya kan sekarang udah 32 ya. Ntar 3-3 gitu. ya 33, 34 belum tentu level performanya bisa masih tetap kayak gini. Gitu. Begitu juga Ilicic sih, gitu. Terus ada yang dari bawah banget nih mas, dulu banyakkan main di Serie B ya kan, Iya. ketika
dia menjawab ketika musim pertamanya di Serie A, dia menarik beberapa perhatian gitu. Mm-mm. Yaitu Caputo ya. Iya, awalnya kan dia kalau di Serie A di Empoli kan. Hmm. Mm. Sebelumnya kan lebih banyak di Serie B kan dia. Iya, dan itu juga menurut gua Caputo juga ada faktor kecocokan taktik Iya. sama kecocokan tim juga sih. Dulu Empoli waktu Caputo di situ kan Sarri ya, masih Sarri bukan sih waktu Caputo Siapa di namanya? Empoli, Gianpaolo. Gianpaolo ya di situ ya. Caputo itu kan termasuk tipe striker yang sebenarnya ngandelin positioning juga gitu, ngandelin positioning sama inilah ada skillnya juga lah gitu. Iya. Nggak fisik gitu mainnya, nggak yang fisikal karena kan dia posturnya juga nggak gede gitu. Artinya emang dia butuh tim yang secara sistem permainan bisa ngedukung dia. Penopang dia lah ya. Iya, nopang dia. Jadi main di tim kayak Empoli yang gaya mainnya mirip-mirip sama Sassuolo juga gitu. Itu emang cocok ternyata buat dia gitu. Kalau seandainya Caputo mainnya di tim-tim yang gaya mainnya nggak kayak gitu gitu. Kayak misalnya tim kayak kayak Genoa lah gitu. Atau kayak Bolonya gitu yang beda-beda, yang lebih fisikal mainnya. Itu kan gua rasa juga nggak terlalu nggak ngejamin Caputo bisa kayak sekarang level permainannya. Artinya di mana dia bermain itu juga nentuin gitu. Dan bisa dibilang Caputo itu kan kalau kayak di Liga Inggris tuh kayak Vardy ya, yang dari bawah, dari divisi bawah terus main di liga teratas, main di timnas gitu. Ya bisa dibilang Caputo itu unik juga sih ceritanya sih. Dan kalau tahun depan Euro 2021 jadi digelar gitu dan Caputo bisa performanya bisa kayak sekarang terus konsisten, dia bisa jadi striker utama Italia loh. Nah itu. Karena nah ini juga jadi pertanyaan nih Mas, kayak kenapa sih banyak striker yang bagus di klub ketika di timnas Italia kok mendem gitu karirnya? Ya, kalau gue bilang sih selain emang kalau dari secara skill mungkin ya itu bisa diperdebatkan ya karena tapi kalau dulu waktu zaman-zaman 90-an 2000-an Italia itu selalu punya striker-striker yang bagus gitu kayak dari Vieri, Inzaghi gitu kan. Ya itu karena emang dua pemain ini ataupun pemain lain kayak Del Piero, Totti itu biasa mainnya tuh di level tertinggi gitu. Biasa main di Champions League. Ya dan biasa ya di Champions League pun mereka juga sering kayak babak-babak akhir lah. Ya kalau striker-striker yang sekarang ya Belotti mainnya ya maksudnya nggak pernah main di kompetisi antar klub Eropa yang di Champions League gitu. Terus kayak siapa lagi? Ya Caputo kan baru-baru, Immobile juga kan bisa dibilang nggak begitu sering main di UCL gitu. Ya udah. Ya menurut gue emang levelnya aja belum nyampe ke senior-senior mereka yang dulu gitu. Ini kali salah satu mentalitas juga ya. Iya. Itu ngaruh ke mentalitasnya juga gitu. Jarang bertemu lawan yang levelnya itu emang tinggi. Level terbaik lah ya. Nah itu mungkin yang bisa menjawab pertanyaan kenapa timnas Italia itu nggak punya sebutannya bomber gitu, yang berbahaya kali ya untuk sekarang. Nah ini pinter-pinter Mancini aja nih Mas ya. Iya. Untuk Euro nanti. Ada yang bilang malah skemanya pakai false nine aja gitu. Sempat ada yang ngomong gitu juga kan. False nine juga siapa yang sanggup Iya. main jadi false nine. Dan ya udah jarang juga ya pemain Itali, striker Itali yang mungkin gaya bermainnya tuh kayak Vieri ataupun Inzaghi gitu. Itu kan udah pergeseran gitu Mas. Iya. Pergeseran taktik juga udah perubahan banyak. Dan ya memang striker selain menunggu supply dari teman-temannya harus jago nyari peluang sendiri kalau di zaman sekarang ya. Iya, dan zaman sekarang tuntutan taktiknya lebih dari yang dulu sih. Kalau dulu kan striker nomor 9 klasik gitu yang di kotak penalti aja nunggu gitu. Atau sempat kayak ada tren striker duet itu yang satu yang kecil badannya lebih kecil tapi cepet dan punya skill, satu lagi yang badannya lebih gede gitu. Kalau sekarang striker itu udah macam-macam, bisa jadi defensive forward lah, bisa pressing forward atau kayak pemain-pemain yang bisa ngebuka ruang, bisa jadi pemantul juga. Iya. Gitu. Jadi
macem-macem, dan kadang-kadang ada tim juga yang target man-nya itu bukan di tengah tapi di dari pinggir. Pinggir tuh. Sebutannya wide target man dulu kan, kayak Mandzukic waktu di Juve itu kan dia dari pinggir selalu. Iya. Jadi Juve itu waktu itu sering ngarahin bola itu ke tiang jauh, di mana Mandzukic itu ada di situ, dan dia yang ngejaga dia itu fullback yang posturnya lebih pendek dari dia. Akhirnya dia jadi sering menangin duel kayak gitu sih. Nah, itu tadi beberapa pemain. Dia kita nggak tahu lah kalau di timnas Italia nanti siapa yang bersinar ya. Iya. Sebenarnya sih ada nama-nama yang lebih muda gitu ya. Cuman ini kita belum tahu nih dia berkembangnya sampai mana, kayak petanya mungkin. Atau siapa lagi ya sekarang sering, Pinamonti, Moiskin, Cutrone. iya Cutrone, ataupun siapa lagi ya sekarang ya, Esposito mungkin. Nah, itu udah generasi setelahnya tuh ya. Ya nggak tahu lah. Cuman itu Mancini mungkin karena dia dulunya penyerang harusnya lebih jeli sih. Iya. Sama ada lagi dulu penyerang yang kayaknya sering diomongin tuh, Pietro Pellegrini. Sekarang nggak tahu main dulu ke Monaco ya. Kayaknya Iya. sempat cedera parah deh Mas. Iya. Itu menurut gue tuh salah satu pemain yang cabutnya kecepatan. Iya, ke luar negeri ya cepetannya. Oke. Nah Italia tadi kembali ke awal, Italia itu terkenal banget sama striker-striker yang udah tua masih aja atau jadi top scorer gitu kan. Iya. Kayak contohnya Luca Toni di umur berapa waktu itu dia yang di Hellas ya? 35 36 ya gitu. Jadi pokoknya udah tua banget, masih top score. Terus beberapa musim kemarin Quagliarella ya kan? Iya, Quagliarella, terus sebelumnya lagi di Natale. Nah, Toto Di Natale juga ini unik nih Mas ceritanya Mas. Iya. Ya kan? Dia tuh kayak di Udinese tuh bener-bener kayak ya udah nih, ini tuh klub yang bakal tempat dia menggoreskan namanya sebagai legenda lah kayaknya. Dan dia punya kedekatan dengan fansnya juga kan. Tapi Toto Di Natale itu menurut gua orang, kalau dari personal mungkin ya, orangnya kayaknya simple banget gitu. Sekarang nggak pernah kedengaran dia. Jadinya dia tuh, gue pernah baca artikel atau wawancara dia gitu. Jadi dia itu dulu dia emang mau main bola sampai umur usia senja lah, 35 36 gitu. Tapi begitu udah pensiun, dia udah nggak mau balik lagi atau nggak mau ngurusin bola lagi loh. Ya nggak mau terlibat di dunia sepak bola lagi. Dia bener-bener nikmatin hidup udah gitu. Jadinya ya emang dari sisi pas dia lagi main juga, Toto Di Natale waktu pernah ditawar sama Liverpool kan dulu waktu main di Udinese. Tapi dia nggak mau, dia lebih milih stay di Udinese gitu. Iya, kelihatan banget orangnya simpel aja kalau menurut gue sih. Dia nggak banyak neko-neko gitu. Dan dia merokok. Toto Di Natale. Terus yang merokok juga Mas sempat jadi top skor di usia senja, dari Hubner. Ya, itu bukan cuma ngerokok kayaknya. Dia minum apa sih? Dario Hubner itu mungkin udah banyak yang tahu juga sih ya. Dia sempat main bola sambil statusnya itu karyawan pabrik kan dulu. Sambil jadi karyawan pabrik, terus sore-sorenya atau hari minggunya ada turnamen bola, dan sempat main di Serie D, Serie C, Serie B, akhirnya ke Serie A gitu. Dan emang sih waktu itu udah gitu Dario Hubner itu kan Interista ya. Dan debutnya dia di Serie A itu ngelawan waktu Inter lawan Brescia. Dia ngegolin waktu itu. Cuman akhirnya Brescia kalah 2-1 waktu itu. Yang ngegolin Recoba dulu, yang debutnya Ronaldo sebenarnya, Ronaldo botak ya. Tapi Inter waktu itu ketinggalan lewat si Hubner. Akhirnya Recoba masuk, akhirnya Recoba ngegolin 2 kali, 2 tendangan jarak jauh ya. Nah, dan ya itu cerita-cerita Hubner. Kayaknya setelah dia sama kayak Di Natale, setelah dia pensiun kemana gitu. Udah nggak jelas lah, nggak kedengeran. Menikmati hidup aja. Ada juga pemain yang belum selesai pensiun, kegiatannya cuma poya-poya aja. Pemain Italia ada Mas. Balotelli maksudnya. Borriello pindah ke Ibiza ngapain coba? Ke klub Ibiza. Cuma ngeliat cewek-cewek doang gitu. Iya dasar tuh. Nah kalau dari luar Italia gitu, pemain yang di masa tuanya dia pindah ke Italia,
Kayak sekarang ada Ribery. Ribery ya. Tetap kan maksudnya performanya tuh tetap Ya, terjaga. masih jago lah. Masih kelihatan. jago. Tapi mungkin ya staminanya nggak semaksimal dulu ya. Iya. Terus sempat juga Lazio merekrut Klose. Iya, Miroslav Klose. Nah, ini juga termasuk yang bisa menjaga performanya sampai usia sampai mentok lah pokoknya. Iya. Dan di luar lapangan pun atau maksud gua sikapnya gitu ya. Klose itu menurut gua salah satu pemain yang layak dicontoh sih. Iya, dia profesional aja sih kalau Profesional. gue bilang. Nggak macem-macem gitu. Dia pernah pokoknya pas Napoli lawan Lazio kalau nggak salah, yang dia di kotak penalti tuh dia hands. Iya, dia ngaku ya. Iya kan? Dia hands, terus wasit gak ngeliat, dia ngaku. Gokil seorang Klose tuh. Ya, paling dia juga pikir udah gol gue udah banyak juga. Yes. Gue udah top skor Piala Dunia udah. Udah top skor abadi Piala Dunia ya. Ya itu nama-nama. Nah, di luar nama-nama itu Mas, ada gak Mas? Ada. Ingat ini nggak namanya siapa? Striker Itali dulu, Marco Negri dulu. Waduh, Lawas banget ya. dia tuh kayaknya sahabatan sama si Gattuso ya. Enggak, dulu ia pernah satu tim di Glasgow Rangers. Glasgow Rangers. Dulu. Glasgow Rangers. Tapi ceritanya Negri tuh lebih ke kasihan sih kalau gue bilang. Dia kan dibeli Rangers tuh. Jadi dia tuh waktu itu masih main di Perugia. Ada scoutnya Rangers tuh datang untuk ngamatin dia. Terus pulang-pulang bawa laporan ke pelatihnya Rangers kan. Ini lu kalau mau striker yang bisa ngegolin 30, boleh pilih dia nih. Tapi resikonya dia nggak bakal mau bantu pertahanan, dia nggak bakal mau track back gitu. Pokoknya di depan aja udah. Pokoknya dia nunggu aja gitu. Tapi akhirnya pelatihnya mau beli gitu. Terus akhirnya di putaran pertama Liga Skotlandia waktu itu di 18 game, Negri itu bisa bikin berapa ya? 27 gol apa? 26 gol gitu. Tapi abis itu ada insiden pas dia lagi main squash sama Sergio Porrini, ingat juga mungkin mantan pemain Juve, kena matanya. Oh iya. Terus akhirnya tuh cedera mata. Pas balik lagi cedera kayak udah hilang aja kemampuannya tuh, udah habis langsung. Habis itu balik lagi ke Itali, pensiun gitu. Padahal waktu itu tahun 98 gue inget. Padahal waktu itu Negri, waktu itu pelatih Itali 98 tuh siapa? Cesare Maldini ya. Ya Cesare Maldini sempat, kalau nggak salah dia sempat ngomong gitu kalau misalnya Negri itu bisa bagus mainnya, dia kepilih tuh di skuad timnas Itali 98. Akhirnya enggak, akhirnya yang kepilih Pipo lagi waktu itu. Itu cerita-cerita unik ya. main Serie A. Terus yang sama kayak Hubner juga, Hubner kan top skor seri C, seri B, seri A tuh kan nggak banyak tuh Mas, main kayak gitu. Iya, dan di Serie A juga kayaknya banyak nama top skor yang dari klub mana gitu, klub kecil, toto jadi top skor gitu kan. Gitu. Igor Proti pernah tuh Igor Proti. kayak Hubner. Seri Mungkin C, ada yang seri ingat tuh B, Igor Proti seri A. pemain Bari dulu. Dan dia di penghujung karirnya duetnya ini Mas, Cristiano Lucarelli. Lucarelli ya, Iya. Di Livorno ya. Livorno. Lucarelli juga unik tuh. Lucarelli juga pernah kan jadi top skor juga kalau nggak salah. Iya. Nah, itu sih. Dan tidak dipanggil timnas. Iya, nggak dipanggil timnas juga. Tapi kalau lu ngomongin Lucarelli mah lebih banyak ininya, kontroversinya dan ini lebih baik nggak dibahas di sini juga. Iya. Karena politiknya Iya. Jangan deh, sensitif. sensitif. Ya udah pada tahu mungkin ya Iya. nontonnya. Ada lagi Mas pemain-pemain yang kayak gitu? Yang ceritanya juga unik-unik lagi ya. Siapa lagi ya? Banyak sih. Sebenarnya banyak sih. Banyak. Cuman ya yang mungkin lebih gampang diingat yang tadi aja. Kalau di liga-liga lain mungkin ingat gak kayak top score tapi yang kayak di Liga Inggris biasanya kan top skornya tuh dari MU, Liverpool ataupun City. Arsenal. Dulu kan biasanya Thierry Henry gitu kan, Oh, iya. atau ganti-gantian tuh. Itu kan pernah ada nama si Kevin Phillips dulu. Gitu kan. Phillips. Waktu itu Kevin Phillips main di Sunderland jadi top skor. Gitu kan. Atau kalau di mana lagi ya? Jarang. Kalau di liga-liga lain sih jarang ditemuin gitu. Kalau di Serie A lumayan banyak justru. Gitu. Kalau di Spanyol yang makin Spanyol tua mah makin jarang. jadi Spanyol Aduriz ya? dulu Aris Aduriz itu. Aduriz. Yang baru pensiun kemarin. Iya. Kalau pencetak gol tertua sebenarnya banyak juga Mas di liga-liga kayak Bundesliga tuh. Kroos ya? Di Bundesliga. Yang
setiap tahun tuh dia pasti golin Pasti tuh. ngegolin. Iya. Sampai dia umur 39 apa berapa gitu. Iya, ada juga. Tapi kalau di Serie A kan pencetak gol tertua Serie A tuh siapa ya? Costa Curta bukan sih? Nggak tahu. Yang gue tahu, gue inget apa umur 40 ya dia kayaknya. Umur 40 masih ngegolin ya. Tapi mungkin setahun ke depan bisa jadi dipercayain sama Ibra kali. Kalau Ibra masih main di Serie A ya. Nah itu. Ya itulah, nanti kita lihat aja sampai siapa nih yang bisa melampaui rekor-rekor itu. Ya maksudnya yang usianya nggak bisa menghalangin dia nih, karir dia Umur nih. cuman angka. Ya, kalau di sekedar Serie A. angka. Jadi faktor ini ya apa? Panutanku. Yoi. Nah iya, sosok-sosok kayak gitu tuh di tim lebih Iya. kayak apa ya, buat acuan nih, gue pengen nih jadi Iya. kayak dia nih, kayak gitu mas, motivasi Atau- anak-anak muda juga kan. Atau pemain-pemain itu yang lu mau nggak jadi kayak abang gitu. Yoi. nih abang ceritain dulu ya kan. Sama abang juga masih mudanya. Oh iya. Oh iya kayak ini kan Ibra bercanda-canda sama anaknya Maldini. Iya. Tahu kan lu bapak itu gimana? Sekat-sekatan. Ya itu cerita-cerita kayak gitu. Sebenarnya banyak kok mas ya. Iya banyak banget. Nanti kita bikin lagi aja cerita khusus, cerita-cerita unik Iya. tentang pemain Serie A. Nah buat teman-teman yang mungkin nonton sampai habis nih, oke lah, silakan komen dan usahakan komennya yang Komennya. iya Yang tentang komen isinya. tentang konten yang kita bahas ya, tentang wah misalnya kayak tadi nih kita bahas pemain tua nih, ada nih men yang waktu itu nih di tahun ini nih yang kita lupa gitu masalah. Iya ada gitu. Boleh. Salah lu gitu. Nah, Iya, atau koreksi kalau nah salah. betul, atau gitu. koreksi. Kita menunggu atau mungkin di luar konten tapi yang mendukung konten gitu, misalnya kayak audionya lah atau apalah. Iya. Itu nggak apa-apa tuh, komen-komen kayak gitu silakan. Mm-mm. Oke deh, cukup sampai di sini kali mas ya. Oke. Terima kasih banyak untuk penonton setia. Asik. Iya. Udah kayak punya penonton setia ya. Menuju 1000 subscriber nih. Iya. Ya kita sih nggak pengen muluk-muluk ya. Maksudnya ya selama kita ada waktu, terus sehat, terutama mungkin kita usahakan terus lah bikin. Atau ada masukan, bosen nih ngobrol mulu nih, ya kan? Mau Bikin dong. yang kayak liputan gitu atau apa? Ya, itu sih ada kepikiran kayak gitu, cuman Ada. masih pandemi. Pandemi, Iya. benar-benar. Tamu jadi susah ya tamu. Iya kita ngundang tamu juga nggak gampang ya. Betul. Kan kita juga mikirin apa ya faktor-faktor keselamatan lah terutama kesehatan terutama. Ya doakan aja lah ini cepat berakhir ya wabahnya ya, supaya kita bisa turun ke jalan. Turun ke jalan. Oke deh, ciao.